Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami tentang metode Mora. Saya Nabi Muhammad dan rekan-rekan saya akan menjelaskan bagaimana metode ini bekerja dan bagaimana penerapannya dalam pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yang diantaranya ada Sandy Maula Amarullah, saya sendiri Nabil Habib Muhammad, dan Paujan Andriana Rahmat. Apa itu metode MORA? MORA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Rationalist adalah metode untuk menilai dan memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria. Metode ini dikembangkan oleh Brown dan Javaskas pada tahun 2006. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, dan manajemen. Metode MORA melibatkan beberapa langkah utama. Langkah pertama yaitu pembentukan matrik keputusan yang membuat matrik yang berisikan nilai alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Langkah kedua, normalisasi matrik, yaitu menormalkan nilai untuk mengubah ke skala yang sama. Langkah ketiga, penentuan nilai optimum, yaitu menghitung optimal untuk setiap alternatif. Dan langkah keempat, yaitu ranking alternatif, yaitu mengurutkan alternatif berdasarkan nilai optimal untuk menentukan yang terbaik. Mari kita lihat contoh penerapan metode MORA. Nah, pada contoh kasus ini yaitu rekrutmen terhadap 5 calon pekerja untuk posisi software developer sebanyak 1 orang. Pada kriteria penilaian, ada 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu pengalaman dalam pengembangan software sebagai C1, pendidikan di bidang teknologi informasi sebagai C2, kemampuan coding dalam berbagai bahasa pemrograman sebagai C3, kemampuan komunikasi dan kerja tim sebagai C4, dan portofolio proyek dan kontribusi pada proyek open source sebagai C5. Nah, dan adapun kandidat. Nah, ada 5 orang yang menjadikan kandidat diantaranya. Ada Amanda Rizka sebagai A1, ada Doni Wirawan sebagai A2, ada Rani Putri sebagai A3, ada Fikri Ansori sebagai A4, dan ada Nadia Pramita sebagai A5. Nah, pada bobot kriteria, pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 sebesar 25%, C2 sebesar 20%, C3 sebesar 30%, C4 sebesar 15%, dan C5 sebesar 10%. Nah, di sini terdapat 2 tipe kriteria. Yang pertama ada kriteria benefit dan yang kedua ada kriteria cost. Kriteria benefit berisikan C1, C2, C3, dan C5. Untuk kriteria cost yaitu C4. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Sandy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait SPK calon software developer. Dari kasus sebelumnya, di sini kita harus menentukan nilai kriteria dari setiap alternatifnya. Di sini kita telah menyiapkan nilai kriteria dari setiap alternatifnya. Lalu, setelah nilai kriteria ini ditentukan, langkah selanjutnya yaitu merubah nilai kriteria menjadi nilai matriks. Caranya, dengan mengkalikan setiap nilai yang ada di atas ini dengan 0,01. Seperti contohnya yaitu sama dengan nilai ini dikalikan 0,01. Enter. Sesudah nilai pertama ditemukan, kita hanya perlu menarik nilai ini ke kanan, lalu tarik lagi ke bawah. Nah, setelah nilai matriks ini ditemukan, selanjutnya yaitu melakukan normalisasi.
Di samping merupakan rumus dari normalisasi. Karena dalam rumus normalisasi ini ada akar kuadrat, kita harus menentukan nilai pembaginya atau nilai akar kuadrat itu. Dalam Excel, nilai akar kuadrat ini menggunakan rumus SKRT, seperti sama dengan SKRT kurung buka, nilai ini dipangkatkan dengan 2, lalu kurung tutup ditambah nilai selanjutnya dipangkatkan 2, kurung tutup ditambah lagi nilai selanjutnya dipangkatkan dengan 2, kurung tutup ditambah nilai selanjutnya dipangkatkan 2, kurung tutup ditambah nilai terakhir dipangkatkan dengan 2. Jangan lupa memakai kurung buka. Minta. Nah, berikut merupakan nilai pembaginya. Tinggal kita tarik ke kanan. Lalu, pada normalisasi ini kita hanya perlu membagi nilai yang ada di sini dengan nilai pembaginya. Seperti sama dengan nilai ini dibagi nilai pembaginya. Lalu 4, agar nilai pembagi ini tidak berpindah. Enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya sama dengan nilai ini dibagi dengan nilai pembaginya, F4, enter, tarik ke bawah. Nilai selanjutnya juga sama, nilai ini dibagi nilai pembaginya, F4, enter, lalu tarik ke bawah lagi. Selanjutnya lagi, nilai ini dibagi nilai pembaginya, 4, enter, lalu tarik ke bawah. Ini juga sama, nilai ini dibagi nilai pembaginya, F4, enter, lalu tarik ke bawah. Nah, ini merupakan nilai hasil normalisasi. Untuk langkah selanjutnya itu optimasi dan rank. Akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Andriana Rahman. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, Sandy. Baik, kita lanjutkan saja. Untuk menghitung optimasi atribut, di sini kita terdapat nilai bobot. Dan nilai bobotnya itu kita ambil dari bobot kriteria yang ada pada gambar di kiri. Di situ terdapat 25% C1, kita masukkan menjadi 0,25 dan C2-nya 20% menjadi 0,2 dan C3-nya kita menjadi 0,3. C4-nya menjadi 0,15. Dan C5-nya menjadi 0,1. Lalu untuk menghitungnya kita akan mengkalikan C1 dengan nilai bobotnya. Agar tidak berubah, kita gunakan Fn. Kita enter. Lalu tinggal kita geser ke bawah. Untuk C2-nya kita tinggal geser juga. Mungkin ya. Dan ini kita benarkan. Kita gunakan Fn lagi.
Kita geser juga ke bawah. Oke, kita F4 sama, kita geser ke bawah juga. Kita periksa apakah sudah benar. Lalu di sini kita F5. Dan geser ke bawah. Baik, sudah benar. Untuk selanjutnya kita tinggal menghitung memasukkan maksimalnya. Nilai maksimalnya itu kita ambil dari tipe kriteria yang merupakan kriteria benefit, yaitu C1, C2, C3, dan C5. Kita tambahkan saja di sini semuanya. C1 kita tambahkan, C2, C3, dan C5. Kita geser ke bawah. Untuk minusnya, yaitu cost-nya, kita ambil dari C4-nya. Lalu kita tarik ke bawah juga. Setelah itu kita akan mengurangi max dan min. Yaitu nilai benefit dan nilai cost, dikurangi nilai cost-nya. Nah, setelah kita dapat hasilnya, sekarang kita tinggal mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita menggunakan rank. Di sini kita masukkan ranknya saat ini. Kita pilih dan kita pakai FN juga. Lalu terakhir 0. Setelah itu kita tinggal geser ke bawah. Baik, di sini sudah terlihat ya ranking pekerja untuk yang akan direkrut adalah pekerja A4 karena memiliki nilai paling tinggi. A4 yang adalah Fikri Ansori. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.